Halo, Sobat Sepak Bola. Kali ini kita bakal bahas laga menarik di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia versus Cina. Laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Yuk, simak ulasan lengkapnya. Pertandingan Indonesia versus Cina ini merupakan bagian dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Merah Putih tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan tentu saja, Cina. Lantas, bagaimana persiapan dan catatan gol Indonesia sejauh ini? Kita bahas lebih dalam. Sejauh babak ketiga, Indonesia sudah mencetak total 8 gol. Dalam 8 pertandingan yang dimainkan. 8 pertandingan, hanya 2 kali gagal mencetak gol, yaitu saat melawan Jepang dan Australia. 4 tim lain di grup C, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, semuanya sudah kebobolan oleh Indonesia. Nah, siapa saja penyerang andalan Garuda yang rajin membobol gawang lawan? Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand masing-masing sudah mengemas 2 gol. 4 gol lainnya dibagi oleh Tom Haye, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk. Khusus untuk laga melawan Cina, sosok Tom Haye jadi pencetak gol tunggal timnas Indonesia terakhir kali bertemu Cina. Sekarang, kita lihat respons dan strategi lawan. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, mengaku sangat menghormati kemampuan timnas Indonesia dalam mencetak gol. Berikut kutipan lengkapnya. Saya sangat puas dengan situasi tim, meski kami tidak mempunyai banyak waktu untuk bersiap. Tentu, kami mempunyai masalah yang sama dengan timnas Indonesia yang juga tak mempunyai banyak waktu untuk bersiap. Tapi, begitulah takdirnya. Prediksi? Ya, saya selalu optimistik dan Anda tahu saya mempunyai respek besar untuk timnas Indonesia karena mereka sangat bagus dalam hal mencetak gol. Mereka mempunyai banyak pemain baru dari Eropa dengan banyak pengalaman. Kita tunggu saja bagaimana pertandingan besok, tentu saja. Kalimat, mereka mempunyai banyak pemain baru dari Eropa, mengacu pada beberapa nama seperti Ula Romeni, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk, para pemain naturalisasi atau keturunan yang memiliki pengalaman kompetitif di Eropa. Hal ini tentu bikin Cina ekstra waspada. Lalu, apa kunci kekuatan Indonesia sehingga Garuda jago bikin gol? Berikut beberapa hal yang patut disorot. Sumber gol yang beragam. Dengan 6 pemain, Romeni, Ferdinand, Haye, Walsh, Oratmangoen, Struijk, yang sudah mencetak gol, lini serang Indonesia tidak bergantung pada 1-2 nama saja. Kemampuan finishing yang kompak di berbagai posisi. Peran pemain naturalisasi diaspora. Beberapa pemain seperti Ula Romeni, Belanda, Indonesia, dan Rafael Struijk, Belanda, memperkaya variasi permainan. Marcelino Ferdinand, meski masih muda, tampil tajam di lini tengah dan sudah mengukir 2 gol. Momentum bermain di GBK. Stadion Utama Gelora Bung Karno selalu jadi benteng kuat. Supporter fanatik Indonesia, The Jackmania dan kawan-kawan, akan memberikan tekanan positif bagi para pemain. Catatan, melawan Australia di GBK skor sempat 0-0, artinya di kandang sendiri, Cina juga tidak akan mudah mencuri poin. Keseimbangan antara serangan dan transisi. Pelatih Shin Tae-yong kerap menekankan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Lini tengah kreatif diisi pemain berpengalaman, jadi ruang tembak lawan bisa diperkecil terlebih dulu sebelum dilancarkan serangan balik. Tentu, lawan Cina juga punya kualitas. Barisan bertahan Cina cukup rapat, dengan taktik Ivankovic yang kerap solid di lini tengah. Pemain-pemain Cina di liga domestik juga makin berkembang, beberapa ada yang berlaga di kompetisi Eropa. Namun, catatan mereka kebobolan oleh Indonesia pada pertemuan sebelumnya memberi sedikit gambaran, Indonesia tak segan menyerang dan menekan. Saat ini, posisi grup C, per 4 Juni 2025, menunjukkan persaingan ketat antara Jepang, Australia, dan Arab Saudi di puncak klasemen. Indonesia masih berpeluang mengejar, terutama kalau mampu meraih poin penuh atas Cina. Seandainya Indonesia menang, maka Garuda berpeluang naik ke posisi keempat atau ketiga sementara, tergantung hasil pertandingan lain. Semangat pemain tentu akan meningkat jelang laga-laga berikutnya melawan Arab Saudi dan Bahrain. Sementara Cina akan mencoba bangkit setelah hasil yang kurang meyakinkan di beberapa laga awal. Jadi, Sobat Sepak Bola, jangan sampai melewatkan duel sengit Indonesia versus Cina malam ini di GBK.
Siapkan camilan, kenakan jersey kebanggaan, dan dukung Garuda di setiap menitnya. Kalau kamu punya prediksi skor, tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu selalu update dengan berita dan analisis sepak bola terkini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap dukung timnas, dan Garuda, Garuda, Garuda.